Selamat siang teman-teman atau halo semuanya. Perkenalkan saya Petrosina Warmase dengan NIM 1030523000119. Di sini saya sudah menggambarkan Smart Classroom menurut versi saya, dan sebentar lagi selanjutnya saya akan menjelaskan atau menjabarkan Smart Classroom menurut saya. Sekaligus gambar. Nanti saya akan menjelaskan dan menjelaskan letak-letaknya juga kayak itu, biar lebih tergambarkan. Pertama, saya berpendapat atau memikirkan, mengidekan kalau misalkan Smart Classroom saya itu akan ada 2 smartboard yang letaknya itu di depan meja setiap mahasiswanya. Seperti ini contohnya kalau dalam kelas, nanti ada smartboard pertama dan smartboard kedua. Jadi totalnya ada 2 smartboard seperti itu. Lalu selanjutnya saya memikirkan kalau misalkan nanti Smart Classroom versi saya itu di meja dosennya itu akan diletakkan satu alat elektronik berupa laptop atau tablet. Gunanya apa? Agar memudahkan dosen ketika sedang ingin mengajari mahasiswanya dengan menggunakan teknologi. Seperti itu. Lalu jangan lupa, selain meja dosen, menurut saya setiap mahasiswanya juga akan lebih baik kalau misalkan ada laptop-laptop di masing-masing mejanya, seperti itu. Gunanya apa? Agar bisa memudahkan mahasiswa untuk belajar, karena di dunia perkuliahan itu kalau misalkan nggak punya laptop atau nggak bisa pakai laptop tuh kayak nggak bisa pokoknya. Jadi harus ada laptop di setiap masing-masing meja mahasiswanya. Misalnya di sini, lalu nanti di samping juga ada kayak gitu. Lalu selanjutnya saya berpikir kalau di Smart Classroom versi saya itu akan ada mesin fingerprint yang gunanya itu untuk absensi mahasiswa. Jadi ini tuh bisa mengatasi mahasiswa-mahasiswa yang suka banget titip absen kayak gitu, karena kan fingerprint itu tuh tidak bisa membohongi ya. Jadi kalau sekali mereka meletakkan jari mereka di mesin fingerprint, itu akan langsung otomatis absen mereka tuh terpenuhi seperti itu. Nah, letak fingerprint itu saya pikirkan kalau misalkan akan lebih baik kalau misalkan dekat dengan pintu masuk. Jadi dari pintu masuk di sebelah sini kita umpamakan ini ada mesin fingerprint seperti itu. Lalu selanjutnya saya mengidekan juga akan lebih baik kalau misalkan Smart Classroom versi saya itu ada lampu yang pengaturannya bisa dalam mode belajar. Jadi ada 2 mode belajar dan mode tidak. Karena kadang lampu yang biasa tuh kadang menyakiti mata atau nggak cocok untuk kita pakai untuk belajar. Jadi akan lebih baik kalau misalkan ada lampu yang dalam mode belajar. Letaknya itu kayak biasa sih di samping meja, di samping pintu masuk, letaknya di sini kayak gitu. Nah, selanjutnya saya itu mengidekan kalau misalkan di Smart Classroom versi saya itu akan ada kamera di setiap ujung-ujung kelas. Gunanya apa? Gunanya itu untuk kalau misalkan ujian, kameranya itu akan bisa mendeteksi adanya kecurangan. Biasanya dinilai dari gerak-gerik mereka yang aneh atau segala macam, itu kamera bisa menangkapnya. Jadi akan ada nanti setelahnya akan ada informasi kalau ada mahasiswa ini yang berbuat curang seperti itu. Letaknya itu di masing-masing sudut ruangan kayak gitu. Lalu selanjutnya saya berpikir ini juga terinspirasi dari salah satu ide teman saya. Kalau di bagian atas paling depan itu akan ada satu kamera. Gunanya apa? Kalau misalkan perkuliahan online itu tuh bisa dipakai untuk video di Teams atau seperti itu. Letaknya itu di bagian sini. Ting. Lalu selanjutnya menurut saya selain Smart Classroom, Smart Classroom itu juga harus punya koneksi internet yang kuat.
Jadi setiap kelasnya dimohonkan untuk ada wifi seperti itu. Lalu selanjutnya kalau misalkan ada kebakaran atau hal-hal yang tidak diinginkan, itu tuh ada alarm yang akan berbunyi. Ide saya selanjutnya tuh itu nanti akan dipasangi di bagian atas ini seperti yang itu ya. Jadi itu tuh gunanya kalau misalkan ada bahaya, atau bahaya tuh kadang berupa kebakaran atau apa tuh bunyinya tuh bisa alarm itu akan memberikan kita informasi atau memberikan kita alarm kalau misalkan ada bahaya yang akan datang seperti itu. Sekian penjelasan dari saya mengenai Smart Classroom versi saya. Semoga penggambaran saya atau ide saya ini bisa masuk dan bisa menjadi inspirasi ya. Lalu saya mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya mohon maaf apabila tadi pengaturan kameranya ada yang tidak benar, karena saya membuat videonya sendiri gitu. Jadi saya membuatnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi mohon maaf apabila ada pengaturan kamera yang mungkin tidak sesuai atau apa. Terima kasih.